Bel kelima berbunyi, pertandingan antara Dunkelverger dan Ehrenfest pun dimulai. Dua tim sama-sama terbagi menjadi dua untuk yang menangkap Phoebusnya dan untuk yang mempertahankan wilayahnya. Rosman yang memperhatikan pertandingan. Dia di sini dikawal sama Leonor dan Judith. Rosman sama, apakah memungkinkan kita bisa mengalahkan Dunkelverger? Aku di sini tuh niat menang, gimana untuk Leonor? Jujur saya sendiri tak percaya hal itu karena kita itu tak pernah mengalahkan mereka dalam turnamen antar kadipaten. Kalian itu kalah Speed Dieter aja, bukan Stealing Treasure Dieter. Di dalam hati, bila Rosman di sini itu benar-benar kepepet, terdesak, dia akan menggunakan High Beast-nya yang dilapis sama Princess Zeria yang menjadikannya menjadi benteng berjalan. Dia di sini yang pernah menahan Godze dengan offensive yang luar biasa, apalagi sekarang cuman kesatria saja, pastinya itu hal yang mudah untuknya. Hanya saja di sini Rosman ingin mempertahankan low profilnya. Dia di sini tak ingin dikenal. Jika mereka tahu kekuatan sebenarnya Rosman, akan banyak orang yang tanya, yang akan tahu rahasianya. Apalagi jika dia kehilangan waktu membacanya, itu benar-benar akan menjadi bencana untuknya. Rosman memperhatikan, kesatrianya Dunkelverger cuma berputar di wilayahnya aja, sama sekali tak terlihat waspada. Rosman di sini bingung, apakah pertandingan ini dimulai setelah Phoebusnya itu berada di wilayahnya masing-masing? Tidak, pertandingannya kan sudah dimulai semenjak bel tadi, Rosman sama. Terus kenapa kita itu tidak saling menyerang? Rosman sama, apa gunanya menyerang wilayah musuh padahal di sana kan nggak ada Phoebusnya, nggak ada yang bisa dibunuh. Kita di sini tuh tidak terlalu membutuhkan untuk menjaga wilayah kita, kan nggak ada Phoebusnya. Malah kita di sini bisa menyerang musuh untuk melemahkan mereka. Atau paling nggak kita bisa menyerang mereka yang menangkap Phoebusnya. Kan fokus mereka kan untuk menangkap Phoebus, jadi penjagaan mereka akan turun. Rosman sama, jika kita membunuh Phoebus sekarang, bukannya nanti pertandingannya akan berakhir sebelum dimulai. Judith, bukannya tadi kamu udah bilang kalau pertandingan itu udah dimulai semenjak bel tadi? Yang membuat Leonor di sini menyadari anomali itu. Dia pun mengingat catatan yang telah dia baca. Rosman di sini tahu ya, Ehrenfest saat ini itu benar-benar terbiasa dengan Speed Dieter, jadi mereka itu nggak tahu strategi lain kecuali untuk Speed Dieter aja, yang tinggal nunggu Phoebus datang aja. Rosman sama, mari kita tata ulang strategi kita kembali. Leonor di sini yang sudah mengetahui bahwa ini adalah momen krusial, bisa memberikan serangan dadakan. Hanya saja di sini Leonor tahu kalau Ehrenfest saat ini itu benar-benar lebih lemah daripada Dunkelverger. Jadi serangan dadakan hanya dengan segelintir orang ini tentu tak akan berefek sama Dunkelverger. Akan lebih baik jika mereka itu menunggu mereka yang menangkap Phoebusnya untuk datang dulu. Apalagi Phoebus mereka kan cuman VJ aja. Evolusi dari Zanze. Zanze sendiri bentuknya kayak kucing, jadi kalau VJ itu mungkin seperti macan tutul ya. Phoebus itu masih kategori lemah, jadi mereka pasti cepat nangkapnya daripada punyanya musuh yang belum diketahui sih, tapi yang kemungkinan mereka akan memilih yang kuat. Dan akhirnya seperti yang diprediksikan, mereka datang lebih cepat dari pihak musuh. Dunkelverger yang sudah mengetahui Phoebus musuh langsung membanjiri mereka dengan cemoohan. Kalian di sini benar-benar puas dengan Phoebus lemah kayak gitu? Waduh, akan gawat jadinya kalau kita nggak sengaja bunuh gimana? Jadinya kan nggak seru. Rosman di sini kelihatan acuh gitu. Dia pun langsung mengeluarkan lesinya dan memasukkan VZ segera. High Beast apa itu? Melihat High Beast yang nggak biasa. Sampai mereka itu ingin mempertanyakan itu beneran High Beast apa enggak. Kesatria Ehrenfest di sini nggak ada yang memberikan respon. Mereka di sini malah berpaling matanya. Ya mau bagaimana lagi, High Beast pemimpinnya memang nggak normal. Rosman mengumumkan kalau dia akan mengubah rencananya, dilanjutkan sama Leonor. Kawan-kawan semuanya, kita itu ternyata salah dalam memahami cara bertarungnya Stealing Treasure Dieter. Leonor di sini mengusulkan untuk menyerang musuh ketika mereka sudah mulai terlihat. Dia di sini itu harus posisi bertahan dulu. Ketika sudah dikomando untuk menyerang, mereka harus langsung melesat ke sana. Kemudian tim Dunkelverger terlihat. Pilihan musuh adalah Sknevelt. Phoebus berbentuk kuda Nil. Dia mempunyai kulit yang sangat keras, tetapi sifatnya agak jinak. Di masa lalu, memang ini menjadi Phoebus favorit untuk Stealing Treasure Dieter. Ehrenfest di sini memperhatikan kalau Dunkelverger nggak ada tanda-tanda menyerang. Rosman di sini langsung mengangkat tangannya. Angelica dan Cornelius di sini langsung melesat. Dua orang ini berada di Phoebusnya orang lain biar mereka bisa fokus dalam menyerang saja dan tidak perlu menggunakan mana. Angelica di sini mengawali serangannya. Fokusnya benar-benar luar biasa tinggi mengarah ke Sknevelt. Dia di sini yang langsung terjun menyerang. Dia di sini berhasil mengenai jaring yang menahan Sknevelt. Kesatria Dunkelverger pada kelabakan dengan serangan tiba-tiba itu. Angelica yang jatuh dan masih berputar-putar di udara, dia di sini bisa langsung mengeluarkan High Beast-nya. Itu benar-benar sangat berbeda dibandingkan dengan part ketiga volume kelima yang dia itu nggak bisa mengeluarkan High Beast-nya ketika memperkuat tubuhnya. Mata semua kesatria Dunkelverger tentu tertuju pada Angelica. Seolah memanfaatkan itu, Cornelius di sini memulai serangan dadakannya. Rosman di sini memperhatikan medan perang dan meminta Leonor untuk memperhatikan bagian belakang musuhnya. Musuh yang di belakang ternyata mulai membantu yang ada di depan. Rosman meminta semua kesatria yang bersamanya untuk menggunakan busurnya, guna untuk backing para kesatria Ehrenfest yang akan mundur nantinya.
Waktu mundur, dia serahkan pada Leonor dan Judith untuk memperhatikan wilayah musuh. Ehrenfest di sini mendominasi karena mereka menang jumlah dan mereka mendapatkan support Engrif. Dunkelverger terkejut kenapa mereka bisa sekuat ini. Tetapi Rosman di sini hanya tersenyum, ya itulah yang dia rencanakan. Tapi sangat disayangkan, dominasinya kali ini itu hanya bertahan sebentar saja. Satu teriakan dari komandan saja. Semua kesatria Dunkelverger langsung berada di posisinya masing-masing, langsung membuat pertahanan yang rapat kembali yang membuat Rosman itu kagum dengan kerja sama timnya mereka karena dibandingkan mereka, Ehrenfest di sini itu malah tercerai-berai yang membuat Ehrenfest yang seharusnya mendominasi tetapi serangannya kali ini benar-benar nggak ngefek. Setengah prajurit Dunkelverger yang berada di depan aja sudah bisa menahan serangannya Ehrenfest, apalagi ketika sudah bersatu dengan prajurit yang ada di belakang. Judith juga sudah memperhatikan kalau musuh yang berada di belakang sudah mulai berada di depan, yang membuat Leonor di sini meluncurkan tanda mundur dengan sebuah ledakan dari panahnya. Cornelius meminta prajurit Ehrenfest mundur. Tapi ada satu prajurit yang benar-benar tak mau mendengarkannya. Dengan teriakan kembali dia baru mau mundur. Tapi dengan wajah yang super cemberut. Leonor DKK mulai backing dengan panahnya. Tim Ehrenfest meminum potionnya. Rosman di sini memperhatikan Dunkelverger. Sebenarnya dia itu ingin melancarkan serangan yang tiba-tiba untuk mencegah mereka itu untuk meminum potionnya. Hanya saja kerjasama timnya Ehrenfest saat ini benar-benar tak bisa diharapkan, tak berbeda dengan anak SD yang main perang-perangan. Betapa bodohnya aku ketika menganggap siswa Royal Academy di sini kesatrianya itu mempunyai sedikit kesamaan kerjasama tim dengan Ordo Kesatria. Aku benar-benar kasihan dengan komandan kesatria yang harus melatih para kesatria barunya. Rosman sama, apa yang Anda tahu? Anda bahkan tidak ikut bertempur. Tidak ada gunanya mundur. Kita itu harus lanjut menyerang lagi. Biarkan aku bertarung. Jangan mempermalukan aku dengan mundur seperti ini. Aku sudah katakan pertarungan itu tidak hanya menyerang saja. Amati lingkunganmu dengan hati-hati dan iya aku udah tahu. Ingatlah, Dunkelverger saat ini akan menganggap serius kita. Ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk membuktikan bahwa kita itu juga mempunyai kerjasama tim dalam bertahan. Pertarungan kedua yang sebenarnya baru dimulai. Ehrenfest yang akan bertahan, Dunkelverger yang akan menyerang. Rosman meminta Leonor dan Judith untuk memasuki Hagbis-nya. Rosman di sini memberikan sesuatu yang berbentuk seperti Feystone kekuning-kuningan yang dia berikan kepada Judith. Dengan komandonya Rosman nanti, dia harus melemparkan di atas kepalanya kuda Nil. Ketika pertahanan Ehrenfest di sini runtuh. Judith bingung kenapa kok nggak dilemparin sekarang juga kan, semakin cepat menang kan semakin baik. Kalau Rosman beraksi sekarang maka kesatria Ehrenfest nggak akan tahu kalau mereka itu lemah. Mereka harus merasakan kekalahan. Maksudnya apa Rosman sama, bukankah semakin cepat menang semakin baik? Kalau begitu kalian perhatikan bagaimana kerjasama timnya Ehrenfest dibandingkan dengan Dunkelverger. Pertandingan dimulai dengan majunya satu kesatria Dunkelverger, dibalas dengan gerombolan kesatrianya Ehrenfest. Dunkelverger di sini mudah sekali mempermainkan kesatrianya Ehrenfest, yang membuat Judith dan Leonor di sini tuh berteriak-teriak sendiri. Judith di sini benar-benar dikejutkan dengan Traugot yang tiba-tiba maju sendiri. Pertarungan semakin intens dan Ehrenfest di sini benar-benar dipermainkan sama Dunkelverger. Kesatria Ehrenfest yang tahu kerjasama itu hanya 7 orang, Angelica, Cornelius, dan kesatrianya Wilfried. 7-23 yang benar-benar membuat Ehrenfest di sini tak berdaya. Mereka di sini bisa bertahan hanya karena support Engrifnya Rosmai. Leonor di sini memperhatikan garis belakangnya Dunkelverger semakin lama semakin tinggi. Rosmai di sini sudah menyadari hal itu. Itu tandanya prajurit unggulannya Dunkelverger akan dive langsung ke arahnya Rosmai. Judith yang memperhatikan kalau Dunkelverger sudah berada di atas mereka dan siap menyerang, Judith kebingungan karena Rosman di sini malah santai-santai aja. Ya udahlah kalau gitu ayo kita nyerang. Musuh yang mau nyerang Rosman itu berhenti. Rosman melakukan sesuatu yang tak bisa mereka prediksi karena mereka tiba-tiba menuju ke arah Dunkelverger. Komandan yang mengetahui gerak-geriknya Rosman ini langsung meminta mereka untuk bertahan. Rosman langsung meminta Judith untuk melemparkan Feystone-nya. Judith di sini pun menyiapkan ketapelnya. Ia pun lemparkan. Musuh di sini itu tahu kalau ada serangan, tetapi nggak tahu serangannya itu ke arah mana, kan bendanya kecil banget. Tetapi berbeda dengan Phoebus yang sangat pekat terhadap Feystone, ketika itu mendekat, dia langsung membuka mulutnya selebar mungkin. Dan akhirnya masuk ke mulutnya. Judith di sini merasa bersalah karena dia merasa sudah gagal dalam tugasnya. Tapi tidak untuk Rosman, karena memang dari awal dia itu menginginkan agar Feystone itu bisa masuk ke dalam tubuhnya untuk mengevolusikan kuda Nilnya. Raungan keras kuda Nilnya, dia di sini itu langsung membesar sebesar gedung 2 lantai. Yang Judith lemparkan ini adalah buah ruele yang Rosman dapatkan pada video ini ya. Petualangan Rosman pertama saat dia mencari buah untuk Yurevnya. Dan masih ditambah lagi dengan super potionnya Ferdinand itu mungkin yang membuat Phoebus saat ini itu mengamuk. Sampai bisa bikin mual Phoebusnya juga coba.
Selanjutnya, Roseman di sini juga meminta Angelica dan Cornelius untuk meminum super potionnya Ferdinand. Kali ini dia membutuhkan dua kesatria andalannya ini. Roseman di sini meminta keduanya itu menggunakan serangan pedang bercahaya. Pedang yang dialiri mana sebanyak mungkin. Terutama Cornelius kan mempunyai mana sebanyak ayahnya, jadi tentunya dia itu bisa menggunakan serangan yang sama seperti pada season 3 kemarin. Serangan pertama itu Cornelius, dan serangan kedua adalah Angelica. Dia di sini juga memposisikan berada di depannya Roseman biar mengurangi dampaknya. Dia di sini dipandu sama Stanlook. Biarkan aku juga ikut menyerang. Seperti yang kita perkirakan, Traugut gak mau kalah, tapi Roseman di sini tidak. Apakah aku itu tidak cukup kuat? Sebenarnya sih iya, cuman Roseman di sini kalau jawab kayak gitu tentunya dia pastinya akan marah dan buat masalah lagi. Roseman pun ya, kamu itu kan nggak bisa diatur, jadi kali ini kamu itu nggak guna. Dia langsung berpaling dan meminta Angelica dan Cornelius untuk menyiapkan pedangnya. Dunkelverger dengan kerjasama mereka dengan cepat bisa melemahkan Snaffled. Mereka di sini yang menyandang sebagai juaranya Speed Eater antar kadipaten itu bukanlah abal-abal saja. Tapi tentunya mereka nggak mungkin membunuhnya. Saat kuda Nilnya melemah, inilah kesempatannya. Roseman memerintahkan para kesatria Ehrenfest untuk menggunakan perisai mereka. Leonor yang berada di sampingnya Roseman mengharapkan kesuksesannya Cornelius. Dengan teriakan, Cornelius di sini meminta semua kesatrianya Dunkelverger untuk mundur. Orang Dunkelverger itu sebelumnya fokus pada Snaffled. Mendengar teriakan Cornelius, semuanya mendongak melihat Cornelius penuh keterkejutan. Mereka semua di sini kebingungan, tetapi komandan ini tahu apa yang mau terjadi. Dia langsung memerintahkan semua kesatria Dunkelverger untuk mengitari Lestilot sambil melindunginya dengan perisai. Serangan pertamanya Cornelius mengenai tepat di kuda Nilnya. Terjadi dampak yang sangat luar biasa, lalu dilanjutkan sama Angelica dengan timing yang sangat pas karena dengan supportnya Stanlook. Serangan Angelica mengenai Snaffled juga. Ledakan kali ini benar-benar besar sekali. Pertahanan Dunkelverger di sini hampir tak kuat. Jika ini adalah tim kadipaten lain, jelas sudah terpental jauh. Ehrenfest di sini aja ada yang sampai terpental di tanah sampai guling-guling. Roseman di sini juga menggertakkan giginya untuk mempertahankan Lacey biar tidak terlempar. Setelah ledakan menghilang, monster kuda Nilnya sudah tidak terlihat lagi. Sebagai gantinya, wanita secantik peri dengan pedang di pinggulnya. Dengan senyum lebarnya, Roseman sama saya mendapatkan vestonnya. Itulah yang menandakan bahwa pertandingan kali ini benar-benar berakhir. Oke, pertandingan ternyata dimenangkan oleh Ehrenfest. Yang cukup mengejutkan di sini ternyata Lestilot yang banyak sekali berbicara di awal ternyata di sini nggak begitu berguna. Sangat berkebalikan dengan Roseman yang ternyata sangat menentukan kemenangan Ehrenfest saat ini. Apalagi Roseman di sini itu belum menggunakan benteng terbangnya. Dan MVP pada kali ini itu adalah Angelica. Pada serangan dadakan pertama dia berhasil menyerang jaringnya dengan gerakan akrobatiknya. Dan pada serangan dadakan kedua dia berhasil menghancurkan Snaffled dan mengambil vestonnya. Sekian dulu, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.